Bab 26. Keesokan harinya, Daniel Bastian bangun pagi, tetapi ketika Daniel Bastian meninggalkan ruangan dan melewati ruang tamu, dia langsung terpana. Di ruang tamu, ada matras yoga, dan Rizka Yeti mengenakan setelan yoga ketat berwarna biru, melakukan berbagai gerakan yoga di atas matras yoga. Gerakan yoga yang anggun itu menunjukkan sosok sempurna Rizka Yeti hingga penuh, payudara penuh, pinggang ramping seperti pohon willow, bokong terbalik, kaki ramping dan lurus, setiap bagian memancarkan godaan yang tak terbatas, yang membuat orang merasa sedikit. Saat ini, punggung Rizka Yeti menghadap Daniel Bastian, dan dia tidak menyadari keberadaannya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, kakinya berlutut di tanah, pantatnya terangkat tinggi. Melihat tindakan ini, Daniel Bastian langsung memiliki keinginan untuk menyemprotkan mimisan, dan 4 karakter besar muncul dari pikirannya. Lelaki tua mendorong gerobak. Pose ini sangat sempurna. Kakak ipar, apa yang kamu lihat? Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Yasi Yeti tiba-tiba turun dari tangga, menatap Daniel Bastian dan berteriak langsung, melirik Rizka Yeti, dengan tatapan licik di matanya. Dalam sekejap, Rizka Yeti tiba-tiba menoleh, melihat mata Daniel Bastian menatap lurus ke arahnya, wajahnya yang cantik memerah, dan dia segera bangun. Kapan kamu di sini? Rizka Yeti menatap Daniel Bastian dengan dingin. Oh, baru saja keluar, apa yang kamu lakukan? Daniel Bastian berpura-pura bodoh dan berkata dengan bingung. Rizka Yeti menatap Daniel Bastian dengan keras di matanya, merasa sedikit malu di hatinya. Rizka Yeti sering melakukan senam pagi yoga saat bangun pagi, yang bisa dibilang melatih tubuhnya. Hari ini dia bangun pagi seperti biasa, jadi dia akan melakukan yoga sebentar. Hanya saja dia mengabaikan bahwa ini bukan saat dia tinggal sendiri sebelumnya, sudah ada pria tambahan di villa, dan Daniel Bastian kebetulan melihatnya. Kakak ipar, apakah ini tampan? Yasi Yeti memandang Daniel Bastian sambil tersenyum. Ini semua salahmu. Daniel Bastian menatap Yasi Yeti dengan tidak puas. Kakak ipar, saya juga bisa melakukan yoga. Apakah Anda ingin saya tampil untuk Anda? Yasi Yeti menatap Daniel Bastian dengan senyum di wajahnya. Tidak, sosokmu tidak sebaik kakakmu, dan itu tidak terlihat bagus. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju dapur. Sosokku tidak bagus. Yasi Yeti cemberut, tidak puas, lalu menatap sosoknya. Bukankah payudaranya sedikit lebih kecil? Yasi Yeti bergumam tak berdaya saat dia melihat payudaranya yang hanya memiliki cup B. Tidak, aku akan minum susu pepaya. Yasi Yeti mendengus bangga dan segera pergi. Butuh sekitar 10 menit untuk membuat sarapan sederhana. Hanya Daniel Bastian dan Yasi Yeti yang memakannya, dan Rizka Yeti sudah pergi bekerja. Setelah sarapan, Daniel Bastian tidak punya pilihan selain naik taksi ke perusahaan Yeti. Ini membuat Daniel Bastian bertanya-tanya apakah akan meminta Rizka Yeti membelikannya mobil untuk menyelamatkan masalah seperti itu. Tentu saja, dia sendiri pasti tidak punya uang. Sebelum datang, miliaran dolar miliknya diambil oleh lelaki tua itu. Ketika dia datang ke perusahaan Yeti, Daniel Bastian melihat sekelompok besar orang mengelilingi pintu masuk grup. Untuk apa semua ini? Daniel Bastian masuk dengan ekspresi terkejut, dan kemudian dia melihat deretan mobil sport mewah yang diparkir di depan perusahaan Yeti. Mobil-mobil itu ditutupi mawar, membentuk formasi yang mewah. Bagian depan mobil sport mewah ini ditutupi dengan mawar merah di seluruh lantai, dan enchantress biru membentuk pola berbentuk hati pada mawar, yang sangat romantis. Dan di langit ada deretan balon hidrogen berwarna-warni yang sangat besar. Setiap balon hidrogen memiliki kata di atasnya, kombinasinya adalah Yang Hao mencintai Rizka Yeti. Ini jelas merupakan adegan pengakuan pacaran yang romantis dan sempurna, dan orang yang merancang semua ini tentu saja adalah Yang Hao, tuan muda dari keluarga Yang, berdiri di depan mawar, memegang mawar emas, mengenakan jas putih, dan berpakaian seperti bangsawan. Saat ini, itu adalah waktu puncak untuk bekerja, dan sejumlah besar karyawan Ye datang untuk bekerja, dan mereka semua tercengang melihat deretan pengakuan mewah di depan mereka. Beberapa karyawan wanita melihat pemandangan di depan mereka dengan bintang kecil di mata mereka, dan tidak dapat menahan diri untuk berfantasi bahwa mereka adalah pahlawan wanita, tetapi ketika mereka melihat nama pada balon hidrogen, mereka tidak dapat menahan perasaan putus asa. Rizka Yeti adalah dewi mutlak di hati mereka, dan sulit bagi siapapun untuk membandingkannya.
hanya saja tidak ada dari mereka yang mengira bahwa pengakuan besar hari ini ditujukan untuk presiden mereka, tetapi bukankah presiden mereka sudah memiliki tunangan? Tidak peduli apa, semakin banyak orang berkumpul di gerbang perusahaan Yeti saat ini, tidak hanya karyawan Ye, tetapi orang lain di sekitar telah berkumpul di sini, dan bahkan karyawan yang bekerja di gedung Ye telah berkumpul di sini satu persatu. Bersandar ke jendela, melihat semua ini di luar, Rizka Yeti berdiri di depan jendela setinggi langit-langit di kantor perusahaan Yeti. Hanya ada 6 balon hidrogen yang mengambang di luar, dan kata-kata yang Hawaii Rizka Yeti terlihat jelas di atasnya, yang membuat Rizka Yeti mengerutkan kening. Saat ini, ada ketukan di pintu kantor, dan Su Yan masuk dengan cepat. Presiden, mengapa Anda tidak turun dan merespons? Jika tidak, itu akan berdampak, dan bahkan karyawan tidak ingin pergi bekerja secara normal. Su Yan memandang Rizka Yeti dan berkata tanpa sadar. Bagaimana dengan Daniel Bastian? Rizka Yeti bertanya. Tampaknya dia belum datang. Apakah presiden ada hubungannya dengan dia? Kata Su Yan, dan ketika dia menyebut Daniel Bastian, dia mengertakkan gigi karena benci. Hal semacam ini harus ditangani olehnya, kata Rizka Yeti dengan ringan. Ekspresi Su Yan membeku sesaat, lalu matanya berbinar, dan dia mengerti. Nima, kamu datang ke perusahaan menantu perempuanku untuk mengaku kepada menantu perempuanku begitu terbuka. Ini karena kamu ingin menjadi tetanggaku Lao Song. Paman bisa menanggungnya, tapi Bibi tidak tahan. Melihat adegan ini di depannya, Daniel Bastian langsung marah. Kemudian Daniel Bastian berjalan langsung menuju perusahaan Yeti. Saat ini, di gerbang perusahaan Yeti, sekelompok penjaga keamanan berdiri di sini menyaksikan kehebohan. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak bekerja lagi? Petik 2. Daniel Bastian berjalan mendekat dan mengutuk sekelompok penjaga keamanan. Melihat Daniel Bastian, wajah sekelompok penjaga keamanan berubah, dan ada jejak ketakutan di mata mereka. Mereka semua adalah penjaga keamanan yang telah dibersihkan oleh Daniel Bastian pada rapat dewan sebelumnya. Sekarang, panggil aku semua penjaga keamanan perusahaan. Daniel Bastian berteriak langsung ke sekelompok penjaga keamanan. Mengapa memanggil mereka bersama-sama? Seorang satpam yang dipukuli oleh Daniel Bastian bertanya dengan lemah. Jika Anda meminta Anda untuk menelepon, panggil saja. Mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong? Percaya atau tidak, saya akan meminta CEO untuk memecat Anda. Daniel Bastian memelototi pihak lain, dan kemudian kelompok keamanan penjaga mengambil walkie-talkie dan memanggil semua penjaga keamanan dari Departemen Keamanan Perusahaan Yeti di aula di lantai ini. Ada lebih dari 30 orang. Bab 27. Tuan Danei, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, Heli, wakil direktur Departemen Keamanan, datang dan bertanya dengan tatapan kagum pada Daniel Bastian. Apa tugas satpamu? Daniel Bastian berkata dengan enteng. Pertahankan keamanan perusahaan Yeti dan jaga ketertiban perusahaan Yeti, kata Heli langsung. Bagus sekali. Sekarang seseorang menghancurkan citra Ye dan memengaruhi pekerjaan normal kelompok Yeti. Kita harus menghadapinya. Semua orang mengambil tongkat dan keluar bersamaku, kata Daniel Bastian langsung, dan berjalan keluar. Penjaga keamanan saling memandang, seolah-olah mereka mengerti sesuatu, dan kemudian berjalan keluar dengan pentungan. Melihat pemandangan ini, karyawan di perusahaan Yeti mengikuti satu demi satu untuk melihat apa yang ingin dilakukan Daniel Bastian. Berdiri di luar, Yang Hao sedang menunggu Chu Rizka Yeti, tidak dapat menahan tekanan, untuk muncul di depannya untuk menerima pengakuannya. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok penjaga keamanan dengan tongkat keluar dari perusahaan Yeti, dan wajahnya berubah agak. Segera, mata pria berbaju hitam di belakang Yang Hao membeku, dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka semua adalah pengawal Yang Hao. Daniel Bastian memimpin sekelompok penjaga keamanan langsung ke Yang Hao, menatapnya. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat Daniel Bastian dan yang lainnya, Yang Hao berkata dengan suara yang dalam. Aku akan memberimu 3 detik, dan segera ambil ini dan menghilang di sini. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Daniel Bastian memeluknya dengan kedua tangan, dan menatap Yang Hao dengan samar. Sekelompok penjaga keamanan berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Siapapun yang memberimu nyali, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan orang lain, kalau tidak aku akan membuatmu gagal menjadi penjaga keamanan. Nada-nada Yang Hao dingin, dengan tatapan jijik di matanya. Yo, gantung sekali.
Daniel Bastian mendengus pelan, menyipitkan matanya, kamu memaksa kami melakukan ini. Daniel Bastian berbalik, memandangi sekelompok penjaga keamanan dan berkata, sekarang Anda telah melakukan tugas Anda sebagai penjaga keamanan, menginjak-injak semua bunga ini, dan menghancurkan semua mobil itu untuk saya. Mendengarkan Daniel Bastian jika dia mengatakan itu, penjaga keamanan perusahaan Yeti semuanya tercengang, mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah kamu berani? Ekspresi Yang Hao menjadi gelap, dan dia berteriak dingin. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani saya lakukan, kata Daniel Bastian, matanya tersapu, dan dia berjalan langsung ke kendaraan sanitasi di samping jalan, dan berjalan dengan sapu besar. Semua orang di luar kelompok Yeti memandang Daniel Bastian satu persatu, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Hari ini saya akan menjadi pembersih untuk membersihkan sampah, kata Daniel Bastian sambil menggesekkan sapu besar di tangannya. Embusan angin kencang dihasilkan dalam sekejap, dan bunga-bunga di tanah di depan Yang Hao langsung terbang seperti kepingan salju, dan bunga yang tak terhitung jumlahnya menempel di wajah Yang Hao. Segera, semua orang yang hadir, termasuk karyawan di gedung grup Yip, tercengang, tetapi yang lebih mengejutkan mereka ada di belakang. Sekarang semua satpam berhenti dan menghancurkan semua mobil itu. Daniel Bastian bersenandung dominan, menunjuk ke mobil sport yang dipenuhi bunga. Apakah kamu mencari kematian? Suara dingin Yang Hao terdengar lagi, dia mengambil bunga di wajahnya, dan menatap Daniel Bastian dengan wajah pucat. Kecil atau tidak, Daniel Bastian melirik ke arah sekelompok penjaga keamanan, dan kelompok penjaga keamanan saling memandang, beberapa dari mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum Anda menghancurkannya, saya harus memberi tahu Anda. Masing-masing dari selusin mobil sport ini bernilai setidaknya 3 juta yuan. Jika Anda menghancurkan sebagian kecil sesuka hati, Anda mungkin tidak mampu membelinya dengan gaji seumur hidup Anda. Yang Hao suaranya suram dan dingin, dan matanya berkedip dengan tatapan suram saat dia melihat ke arah sekelompok penjaga keamanan dan berkata. Mendengar kata-kata Yang Hao, wajah semua penjaga berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, jelas, tidak ada yang berani menghancurkannya sekarang. Hancurkan semuanya padaku, dan aku akan menanggung semua kompensasinya, dan siapapun yang tidak menghancurkannya akan siap untuk pergi. Daniel Bastian melirik sekelompok penjaga keamanan dengan mata mengancam. Tersapu oleh mata mengancam Daniel Bastian, sekelompok penjaga keamanan gemetar di dalam hati mereka, merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan, dan mereka tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berjalan. Apa yang kalian lakukan? Memberontak. Pada saat ini, terdengar teriakan keras, dan seorang pria berpakaian hitam, dengan wajah kasar dan tubuh kekar dan kuat berjalan mendekat, dengan ekspresi sombong di wajahnya. Melihat pria ini, wajah sekelompok penjaga keamanan berubah, dan mereka semua berteriak, "Halo, Menteri." Pria ini tidak lain adalah Wang Meng, Kepala Departemen Keamanan Perusahaan Yeti. Apa yang kalian semua lakukan? Apakah kalian gila? Kalian semua kembali ke pos masing-masing, Wang Meng mendengus cemberut, dengan aura yang kuat. Hei, siapa kamu, mengobrol di sini? Daniel Bastian melirik Wang Meng, dan berkata dengan mulut meringkuk. Siapa saya? Departemen Anda bahkan tidak mengenal saya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya adalah Kepala Departemen Keamanan. Bos kelompok keamanan ini, menurut Anda siapa saya? Wang Meng memandang Daniel Bastian dengan dingin, jelas dia juga tidak mengenal Daniel Bastian meskipun dia tahu bahwa presiden mereka memiliki tunangan, dia belum pernah bertemu Daniel Bastian. Ternyata itu Kepala Departemen Keamanan. Sekarang aku memerintahkanmu untuk keluar dari sini, kata Daniel Bastian terus terang. Dalam sekejap, mata Wang Meng berkilat dengan roh jahat, dan dia berjalan menuju Daniel Bastian selangkah demi selangkah. Nak, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara denganku seperti ini. Menteri, lalu Heli berdiri dan ingin mengatakan sesuatu. Wang Meng langsung meraih satu tangan ke arah Daniel Bastian, serangannya tajam, dan kekuatannya luar biasa. Aku sedang tidak mood untuk berbicara omong kosong denganmu, ayo bermain. Daniel Bastian melengkungkan bibirnya dan menendang dengan kasar. Dengan keras, Wang Meng ditendang dan terbang keluar bahkan tanpa sempat bereaksi atau menghindar. Dia ditendang lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat Daniel Bastian menendang Wang Meng menjauh dengan satu tendangan, rombongan satpam tercengang. Di mata mereka,
Wang Meng biasanya adalah Raja Hades yang tidak ada yang berani memprovokasi, namun Daniel Bastian justru melumpuhkan lawan dengan satu tendangan, yang sangat mengagumkan. Oke, terus pukul aku, kata Daniel Bastian. Penjaga keamanan berpikir sejenak, dan semua berjalan menuju deretan mobil mewah dengan tongkat di tangan mereka, tetapi ekspresi Yang Hao benar-benar berubah. Hentikan mereka, kata Yang Hao kepada kelompok pengawalnya. Tepat sebelum sekelompok pengawal bergerak, Daniel Bastian bergegas dan memimpin untuk menangani orang-orang ini. Bang bang bang, 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 bang. Dalam sekejap mata, serangkaian ledakan keras bergema di udara, dan 20 atau 30 penjaga keamanan melambaikan tongkat mereka dan membantingnya ke puluhan mobil mewah tanpa ragu-ragu, dan mobil-mobil mewah itu segera mulai bergerak menuju Broken Metal, telah berevolusi. Bab 28. Untuk sesaat, mata orang-orang di sekitar, orang-orang di dalam perusahaan Yeti, dan Rizka Yeti di kantor CEO perusahaan Yeti semuanya berkaca-kaca. Mereka sama sekali tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Setelah serangkaian penghancuran yang gila-gilaan, selusin mobil sport mewah telah diubah tanpa bisa dikenali, dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Kulit Yang Hao bahkan lebih jelek, wajahnya pucat, matanya bersinar karena amarah yang dingin, tinjunya berderak, dan tatapannya menatap Daniel Bastian dengan niat membunuh. Lumayan, mobil ini sangat mengesankan dan sangat teknis. Daniel Bastian memandangi penjaga keamanan dan memuji mereka berulang kali. Sangat bagus, nak, kamu adalah orang pertama yang berani memprovokasi saya seperti ini. Saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya, Yang Hao. Wajah Yang Hao dingin, dan matanya menatapnya dengan tatapan tajam, niat membunuh yang kuat Daniel Bastian. Daniel Bastian tersenyum, berjalan di depan Yang Hao, dan berkata, jika kamu berani memikirkan istriku lagi di masa depan, aku akan menghancurkanmu menjadi sesuatu yang lebih jelek daripada mobil-mobil ini. Murid Yang Hao membeku, sedikit menyempitkan matanya dan memandang Daniel Bastian, kamu tunangan Rizka Yeti. Bang, tiba-tiba, Daniel Bastian menendang keluar, dan Yang Hao ditendang ke tanah, wajahnya menjadi pucat. Apakah kamu memanggil Rizka Yeti? Cepat dan menghilang dari pandanganku. Aku telah menjemput gadis-gadis di kepalaku. Aku tidak terlalu memperhatikanku, Daniel Bastian. Aku sudah selesai. Pulanglah. Petik 2. Daniel Bastian bertepuk tangan, berbalik ke arahnya. Melihat kelompok Yeti masuk, kelompok penjaga keamanan berhenti menghancurkan dengan liar, tetapi masing-masing dari mereka tampak sangat tidak senang. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menghancurkan kemewahan jutaan dolar mobil menjadi besi tua. Ini sangat keren. Tuan Muda Yang, apakah Anda baik-baik saja? Pengawal Yang Hao yang dipukul jatuh oleh Daniel Bastian dengan cepat berdiri dan berlari untuk membantu Yang Hao berdiri. Bajingan, Yang Hao memarahi dengan kejam, matanya memadat menjadi cahaya seperti jarum yang berbahaya, bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Begitu Daniel Bastian memasuki perusahaan, semua karyawan memandangnya dengan ekspresi kekaguman dan kekaguman. Daniel Bastian terlalu tampan dan mendominasi dalam kekaguman tadi. Daniel Bastian juga menikmati pandangan semua orang, dan kembali ke departemen penjualan dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Dan mata semua orang di departemen penjualan juga terfokus pada Daniel Bastian, terutama karyawan wanita yang memandang Daniel Bastian dengan bintang di mata mereka. Meskipun mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Daniel Bastian, tindakan mendominasi pihak lain perilaku masih membuat mereka terpesona. Kalian benar-benar kuat. Apakah Anda tahu bahwa orang itu adalah tuan muda dari keluarga yang dari 4 keluarga besar di Tianhai, Yang Hao, seorang putra terkenal di kalangan atas Tianhai. Anda telah benar-benar menamparnya di wajah kali ini. Hong Mei sosok itu berjalan ke sisi Daniel Bastian, dengan senyum menawan di sudut mulutnya, menatap Daniel Bastian dengan mata berbinar. Berani memilih istriku, tidak buruk mematahkan kaki ketiganya. Daniel Bastian mendengus pelan. Kamu sangat mendominasi, ketika aku bisa memiliki pacar yang mendominasi sepertimu, adikku akan puas. Hong Mei menatap Daniel Bastian dengan ekspresi menawan. Senyum jahat muncul di sudut mulut Daniel Bastian, dia memandang wanita dewasa di depannya, dan berkata, bagaimana kalau aku dengan enggan membantu kakak Hong dan menjadi pacarmu? Memakanmu, Hong Mei terkekeh. Bagaimana kalau kita mengadakan urusan bawah tanah? Kudengar itu sangat mengasyikkan, kata Daniel Bastian jahat. Orang jahat, aku tidak akan mengobrol denganmu lagi.
Hong Mei tersenyum genit, berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Segera, Daniel Bastian melihat Fang Siki yang mengerutkan kening di sisi lain, dan berkata, "Saudari Siki, ada apa denganmu? Apa yang mengganggumu?" Fang Siki melirik Daniel Bastian, dan berkata, "Baru saja Zhou Tao datang ketemui aku lagi." "Apa, orang itu mencarimu lagi? Mungkinkah dia melakukan sesuatu padamu? Katakan padaku, kakak akan memberinya pelajaran untukmu," kata Daniel Bastian langsung. "Tidak, dia tidak melakukan apapun padaku. Dia hanya memberiku proyek kerja sama dan memintaku untuk menegosiasikan proyek dan menandatangani kontrak," kata Fang Siki. "Ini hanya kerja sama, jangan sedih," kata Daniel Bastian bingung. "Kamu tidak mengetahuinya saat pertama kali datang ke sini. Dikatakan bahwa pasangannya sangat bernafsu dan sangat sulit. Departemen penjualan mengirim banyak elit tulang punggung wanita ke sana, tetapi mereka semua memanfaatkannya, dan kerja sama itu tidak dibahas pada akhirnya. Selesai, itu sebabnya aku sangat khawatir." Fang Siki mengerutkan kening, matanya berkedip dengan ekspresi kusut. "Jadi begitu, Zhou Tao ini benar-benar cukup berbahaya." Daniel Bastian cemberut. "Saudara Daniel, apa yang harus saya lakukan? Jika saya tidak pergi, maka Zhou Tao pasti akan punya alasan untuk berurusan dengan saya, tetapi jika saya pergi, saya khawatir." Fang Siki sedikit menyedihkan, terlihat di Daniel Bastian tak berdaya. "Tidak apa-apa, ini hanya kerja sama, jangan takut, aku akan menemanimu, jadi kamu tidak perlu menepuk apa yang dilakukan pihak lain padamu ketika saatnya tiba." Daniel Bastian menepuk Fang Siki di bahu dan berkata, "Benarkah?" Fang Siki tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Daniel Bastian. "Yah, kapan kamu pergi? Saya menghubungi pihak lain, dan dia meminta saya untuk bertemu pada siang hari," kata Fang Siki. "Oke, aku akan pergi denganmu pada siang hari, dan aku berjanji tidak akan terjadi apa-apa padamu, dan kerjasama ini dapat dinegosiasikan, dan kemudian aku akan menamparkan wajah Zhou Tao itu." Daniel Bastian tersenyum percaya diri. Pada saat yang sama, di kantor kepala Departemen Keamanan Perusahaan Yeti, Wang Meng duduk di sofa dengan wajah muram dan wajah pucat, di depannya berdiri Heli dan beberapa penjaga keamanan lainnya dengan kepala mereka tertunduk. "Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa pria itu adalah tunangan CEO?" Wang Meng berteriak dengan wajah dingin dan mata penuh roh jahat. "Menteri, sebelum saya," kata Heli segera. "Oke, jangan bicarakan itu, pergilah dari sini, banyak hal yang tidak berguna." Wang Meng memarahi begitu saja, wajah Heli dan yang lainnya sedikit berubah, dan kemudian mereka berjalan keluar satu demi satu. "Anak sialan, tidak peduli siapa kamu, aku pasti akan mengembalikan tendangan ini," kata Wang Meng dengan mata jahat, dan mengusap dadanya dengan wajah yang menyakitkan. "Apa arogansi? Tidak peduli seberapa kuat Anda akan oleh tunangan CEO." Petik 2. Meninggalkan kantor Wang Meng, penjaga keamanan bersenandung ketidakpuasan. "Itu benar, saya pikir orang ini sangat kuat sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka dia akan sangat rentan ketika bertemu dengan tunangan CEO." Beberapa penjaga keamanan lainnya sedang berdiskusi, dan mata Heli sedikit berputar. Kota Tianhai, Tianhao Clubhouse. Dalam sebuah kotak mewah, Yang Hao duduk di sini dengan ekspresi muram, meminum anggur merah senilai ratusan ribu, melampiaskan amarahnya di dalam hatinya. Bab 29. Ada dua orang yang duduk di samping Yang Hao, satu dengan wajah suram dan tubuh kurus, mengenakan jubah hitam, dengan cahaya redup di matanya, membuat orang merasa takut memilih seseorang untuk dimakan. Orang lain memiliki tubuh yang kuat, mengenakan rompi hitam, dan ototnya menonjol, memberi orang perasaan yang kuat, wajahnya dalam dan serius. "Tuan, menurut apa yang Anda katakan, Daniel Bastian seharusnya bukan orang biasa." Pada saat ini, pria berwajah muram dan mengenakan jubah hitam berbicara, suaranya serak. "Hantu tua, apakah kamu sudah memeriksa informasi anak ini? Dari mana asalnya?" Yang Hao berkata dengan wajah dingin sambil meminum anggur merah di gelas dalam sekali teguk. "Saya mengetahuinya, tetapi tidak ada informasi. Dia datang ke Tianhai beberapa hari yang lalu. Sebelumnya, semua informasinya kosong, dan dia tidak dapat menemukannya sama sekali, bahkan di sistem kantor polisi," kata hantu tua dengan suara serak. "Ternyata kosong. Bagaimana bisa?" Yang Hao mengerutkan kening. Mata hantu tua itu berkedip dan berkata, "Tuan,
Saya juga menemukan pesan bahwa orang ini ditangkap dan dibawa ke kantor polisi tadi malam. Alasannya adalah dia melukai sekelompok orang dengan parah, dan semuanya adalah orang-orang dari Peng Hu, Direktur Grup Long Hu, termasuk Master Peng Hu Dao Dao, semuanya terluka parah olehnya dan dikirim ke rumah sakit. Mata Yang Hao membeku, kamu benar-benar menyinggung Peng Hu dan memukuli mereka semua dengan serius. Anak ini benar-benar sombong. Tuan, kita sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, karena Peng Hu ingin berurusan dengan orang ini, itu berarti pasti ada semacam kebencian di antara mereka berdua. Menilai dari karakter Peng Hu, dia pasti tidak akan membiarkan itu pergi. Kita hanya perlu duduk di gunung dan menonton harimau bertarung. Hantu tua berjubah hitam dan dengan kilatan matanya berkata, wajahnya memancarkan tatapan hantu. Itu benar, biarkan mereka bertarung perlahan, tetapi kamu harus mengontrol semua informasi tentang anak ini untukku. Aku ingin tahu segalanya tentang dia kapan saja, kata Yang Hao sambil bersulang lagi. Cari beberapa gadis untukku, aku ingin melampiaskan amarahku. Yang Hao meludah dengan tatapan penuh nafsu di matanya. Sepanjang pagi berlalu selama pertarungan membosankan Daniel Bastian melawan Tuan Tanah, dan pada siang hari, Daniel Bastian menemani Fang Siki untuk bertemu dengan klien yang penuh nafsu dan sulit itu. Setelah naik taksi, keduanya datang ke klub kelas atas dan mewah bernama Moss Club. Untuk berbicara tentang kerjasama, untuk membuat janji di sini, sepertinya klien benar-benar tidak memiliki niat baik. Daniel Bastian cemberut. Kakak Daniel, aku sedikit gugup. Fang Siki memandang Daniel Bastian dengan ekspresi sedikit gugup. Jangan gugup, dengan aku di sisimu, tidak akan terjadi apa-apa. Daniel Bastian berkata sambil tersenyum, menepuk bahu Fang Siki, lalu keduanya berjalan masuk. Memasuki clubhouse, Daniel Bastian menemukan bahwa seluruh clubhouse didekorasi dengan sangat elegan dan mulia. Tuan, Nona, layanan apa yang Anda butuhkan? Wanita penerima tamu di clubhouse yang mengenakan congsam dengan celah tinggi memandang keduanya dengan senyum di wajahnya. Kami punya janji, manajer umum Fu dari grup Fu, kata Fang Siki. Ternyata tamu general manajer Fu, tolong ikuti saya, kata resepsionis, memimpin keduanya ke lantai 3 clubhouse, dan keluar dari kamar pribadi, di mana berdiri dua orang berjas hitam, dengan pria berkacamata hitam. Keduanya adalah tamu general manajer Fu, kata resepsionis kepada mereka berdua. Segera, keduanya melirik Daniel Bastian dan Fang Siki, dan salah satu dari mereka membuka pintu dan masuk. Bos, kami sudah sampai. Masuk, silakan, keduanya. Pria itu keluar dan berkata kepada mereka berdua. Berjalan ke kamar pribadi klub ini, semuanya didekorasi dengan mewah, lampu kristal, karpet wall, lukisan Eropa yang terkenal, dan vas antik. Semuanya menunjukkan suasana yang mewah dan kaya. Di tengah ruang pribadi ini ada meja makan kayu pir, seorang pria dengan tubuh agak gemuk dan penuh kemewahan duduk di sana, rambutnya jarang dan dia tidak bisa melihat sedikit, dia memiliki ekspresi tersenyum di wajahnya, dan tubuhnya penuh dengan kalung merek terkenal dengan jam tangan emas. Dari saat Fang Siki masuk, mata pria ini tertuju pada tubuh Fang Siki, dia mengamatinya sebentar, dan kemudian matanya bersinar dengan cahaya jahat. Orang ini adalah Fu Dahai, partner yang akan dibicarakan Fang Siki kali ini. Melihat pria ini, Daniel Bastian tahu bahwa dia bukan pria yang baik, dia pasti orang cabul. Hai Tuan Fu, saya Fang Siki dari Departemen Penjualan Perusahaan Yeti. Saya menelepon Anda sebelumnya dan ingin mendiskusikan kerja sama dengan Anda. Fang Siki memandang Fu Dahai dan berkata, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Saat waktunya makan malam, ayo duduk dan makan enak dulu. Fu Dahai memandang Fang Siki dan berkata sambil tersenyum, menatap Daniel Bastian dengan matanya, dan sedikit mengernyit, apakah ini? Oh, Tuan Fu, ini rekan saya bernama Daniel Bastian, Fang Siki memperkenalkan. Rekan, duduklah dimanapun kamu mau, kata Fu Haihai dengan santai, bahkan tanpa melihat ke arah Daniel Bastian. Apa yang ingin dimakan Nona Fang? Clubhouse Mo ini adalah clubhouse paling mewah di kota Tianhai, dan memiliki masakan apapun, kata Fu Dahai. Bos Fu bersikap sopan, kamu harus memesan beberapa, kata Fang Siki dengan ekspresi tegang. Baiklah kalau begitu, mari kita makan sebagian dari semua hidangan spesial di sini, dan sebotol Lafite 1982, kata Fu Haihai kepada staf layanan di clubhouse. Nona Fang,
Anda tidak tahu bahwa anggur merah di Moss Club sangat terkenal. Sebotol Lafite 1982 bernilai ratusan ribu. Kebanyakan orang tidak bisa meminumnya. Cobalah hari ini, minum lebih banyak anggur merah baik untuk kulitmu. Ini memiliki efek yang sangat bagus. Fu Dahai memandang Fang Xiki dengan senyum di wajahnya, dan kata-katanya sepenuhnya menunjukkan kesombongannya. Piring-piring hidangan lezat segera disajikan, dan Daniel Bastian, yang diam selama ini, akhirnya berkata, akhirnya makanan disajikan, aku mati kelaparan. Setelah berbicara, Daniel Bastian mengambil sumpit dan mulai untuk makan. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Fu Dahai, Bos Fu, aku akan menuangkan anggur untukmu. Daniel Bastian mengambil sebotol Lafite senilai ratusan ribu dan menuangkan segelas untuk Fu Dahai, lalu menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri, lalu meminum semuanya dalam sekali teguk. Yah, rasanya enak. Daniel Bastian mengangguk. Melihat Daniel Bastian seperti ini, ekspresi jijik muncul di mata Fu Dahai, dan kemudian dia menatap Fang Xiki sambil tersenyum, Nona Fang, saya dengar Anda hanya magang di rumah Yeti, kan? Fang Xiki berkata dengan hati-hati. Nona Fang, mengapa Anda tidak datang ke perusahaan saya dan menjadi sekretaris saya? Bagaimana kalau saya memberi Anda 30.000 yuan sebulan? Bagaimana kalau memberi Anda sebuah villa sebagai hadiah? Ini adalah kesempatan langka, dan kamu sangat muda dan cantik, tapi terlalu berbakat untuk menjadi karyawan kecil. Datanglah ke perusahaanku, aku pasti akan melatihmu dengan baik. Fu seperti yang dikatakan Dahai, dia menyentuh tangan kecil Fang Xiki dengan satu tangan. Ekspresi Fang Xiki segera berubah, dan dia dengan cepat menarik tangannya, terlihat sedikit gugup. Bos Fu bermaksud menjadi sekretaris ketika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan menjadi sekretaris ketika dia tidak melakukan apa-apa, bukan? Daniel Bastian memandang Fu Dahai sambil makan. Bab 30. Mendengar kata-kata Daniel Bastian, ekspresi Fu Dahai sedikit berubah, dan dia berkata, aku hanya tidak ingin mengubur bakat seperti Nona Fang. Nona Fang, bicarakan tentang kerja sama kita. Fu Dahai memandang Daniel Bastian dan berkata langsung dan dengan dingin. Bos Fu, mari kita bicara tentang kerja sama sekarang, jangan biarkan rekan saya pergi, kata Fang Xiki tanpa sadar. Saya hanya bisa mendiskusikan kerja sama ini dengan Anda. Orang lain tidak bisa hadir, jika tidak, kerja sama ini tidak akan dibahas, kata Fu Dahai ringan. Ini, Fang Xiki tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, dan menatap Daniel Bastian. Pada saat ini, Daniel Bastian memandang Fu Dahai sambil tersenyum, Bos Fu, saya pikir Anda ingin mengajak rekan saya yang cantik ke tempat tidur untuk membahas kerja sama. Apa maksudmu? Ekspresi Fu Dahai membeku. Mereka semua serigala, jadi mengapa berpura-pura menjadi domba? Bukankah kamu hanya mengingini kecantikan rekanku yang cantik dan ingin tidur dengannya? Mengapa kamu tidak langsung pergi? Daniel Bastian berkata terus terang. Fu Dahai melirik Daniel Bastian, kakak ini terus terang. Jika itu masalahnya, maka saya akan menjelaskan bahwa saya, Fu Dahai, tidak memiliki hobi apapun. Saya hanya menyukai wanita. Saya akan jatuh cinta dengan sekilas Nona Fang. Selama Nona Fang bersedia hari ini menemani saya sekali, belum lagi kerja sama ini, saya ingin memberi Nona Fang 1 juta uang tunai, bagaimana? Ini kesepakatan yang bagus, bukan? 1 juta, itu benar-benar bagus. Daniel Bastian mengangguk. Bagaimana, Nona Fang? Kolega Anda berpikir itu bagus, bagaimana menurut Anda? Fu Dahai memandang Fang Xiki dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia percaya bahwa wanita manapun akan merasa sulit untuk menahan godaan 1 juta dolar terlebih lagi, itu hanya magang kecil. Maaf, Tuan Fu, saya tidak akan mengkhianati diri sendiri hanya untuk 1 juta dan kerjasama, kata Fang Xiki dengan wajah bertekad, lalu bangkit dan berkata, Tuan Fu, selamat tinggal. Berhenti, Mes. Fang benar-benar tidak memikirkannya. Jika kerjasama ini tidak dapat dinegosiasikan, saya khawatir peluang magang Anda akan hilang, Fu Dahai mencibir. Jika saya tidak punya pekerjaan, saya bisa mencarinya lagi, kata Fang Xiki dengan tegas. Aku tidak bisa mendapatkan wanita yang disukai Fu Dahai, bahkan kamu, magang kecil, berani menolakku. Ekspresi Fu Dahai menjadi gelap. Kakak Daniel, ayo pergi, kata Fang Xiki, menarik Daniel Bastian untuk pergi. Pada saat ini, pintu kamar pribadi terbuka tiba-tiba,
dan kedua pria berjas dan berkacamata langsung masuk dan berdiri di depan mereka. Tidak ada wanita yang kusukai yang bisa lolos dari telapak tanganku. Fu Dahai berdiri perlahan, dan tatapan serakah melintas di mata Fang Xiki. Bos Fu ada di sini untuk menjadi lembut, apakah dia akan menjadi tangguh? Daniel Bastian sedikit tersenyum. Nak, kamu tidak ada hubungannya di sini, segera keluar. Fu Dahai mendengus dingin pada Daniel Bastian, lalu menatap kedua pria itu dan berkata, lempar dia untukku. Segera, kedua pria berjas hitam itu berjalan menuju Danei Yifeng. Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi Fang Xiki berubah, dan dia buru-buru memanggil. Bang bang, dua suara tumpul terdengar, dan kedua pria itu terbang keluar, menabrak dinding, dan pingsan. Melihat kedua pengawalnya dirobohkan oleh Daniel Bastian dalam sekejap, ekspresi Fu Dahai sangat jelek, dan dia menatap Daniel Bastian, beraninya kamu melakukannya. Tuan Fu, kamu melakukannya sendiri dulu, kamu bisa jangan salahkan aku. Daniel Bastian memandang Fu Dahai sambil tersenyum, dan berjalan perlahan, menggenggam tangannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Fu Dahai melihat Daniel Bastian mendekat, ekspresinya berubah, matanya berkedip. Ledakan, guntur teredam terdengar, dan Daniel Bastian menendang tubuh Fu Dahai dengan satu tendangan, membuatnya terbang menjauh. Kamu masih ingin bermain dengan wanita karena ginjalmu yang lemah, kamu hanya membuang-buang sumber daya pria yang langka, kata Daniel Bastian dengan kejam. Kamu, bajingan, kata-kata Daniel Bastian membuat wajah Fu Dahai sangat jelek, dan matanya berkedip karena marah saat dia menatap Daniel Bastian. Berani bermain dengan wanita tanpa uang, sayang sekali. Daniel Bastian mengerang, dan menendang tubuh Fu Dahai dengan keras. Pada saat yang sama, di lantai atas klub mall, di sebuah ruangan yang penuh wewangian, sesosok cantik berdiri di sini dengan tenang, mengguncang gelas anggur merah di tangannya, dan segera terdengar ketukan di pintu, dan seorang pria masuk ke dalam. Ada apa? Kata Qianying dengan suara rendah. Nona, seseorang menyebabkan masalah di clubhouse. Pria itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Oh, sungguh menarik seseorang berani membuat masalah di clubhouse mall. Aku ingin melihat siapa pria ini. Nada wanita itu sedikit terkejut, tetapi kata-katanya mengeluarkan perasaan lembut, yang membuat orang gatal. Jangan pukul, maafkan aku, ini semua salahku. Di kamar pribadi, Fu Haihai berbaring di tanah, memegangi kepalanya dan memohon kepada Daniel Bastian, seluruh wajahnya tak bisa dikenali, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Kakak Danei, berhenti berkelahi, ayo pergi. Fang Xiki berjalan mendekat, menarik Daniel Bastian dan berkata, jangan terburu-buru, ambil kontrakmu. Daniel Bastian memandang Fang Xiki dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Fang Xiki memandang Daniel Bastian dengan curiga. Tanda tangani kontrak, bukankah kita di sini hanya untuk membuat orang ini menandatangani kontrak? Bagaimana kita bisa pergi tanpa menandatangani kontrak? Kata Daniel Bastian ringan, aku tanda tangan, aku tanda tangan, aku tanda tangan sekarang. Fu Dahai berkata dengan cepat, melihat ekspresi ketakutan Daniel Bastian. Oh, Fang Xiki mengangguk dengan bodoh, mengeluarkan kontrak dari tasnya, dan menyerahkannya kepada Daniel Bastian. Bos Fu, tanda tangani. Daniel Bastian melemparkan kontrak dan pena itu ke Fu Dahai, yang dengan gemetar memegang pena itu dan hendak menandatangani kontrak. Siapa yang begitu berani membuat masalah di klub Moku? Tiba-tiba terdengar suara menawan, dan kemudian sekelompok orang masuk dari kamar pribadi, dipimpin oleh sosok cantik. Mengenakan gaun hitam panjang dengan V dalam dan garis leher rendah, selokan penuh dan dalam serta daging lembut yang adil ditampilkan dengan sempurna di mata semua orang. Kulit krem yang hampir transparan berwarna putih menyilaukan, seperti sebuah karya seni. Mengenakan sarung tangan rendah hitam, rambut panjang selembut satin hitam bertebaran alami di kedua sisi pundaknya yang harum. Rambut hitam dan kulit seputih salju terlihat begitu mempesona jika dipadukan. Wajah biji melon terdefinisi dengan baik, dengan sepasang mata yang luas dan cerah, penuh pesona dan pesona. Bibir merah bulat dan lembab, memancarkan aroma seksi, leher giok putih dan sebening kristal yang indah, tulang selangka yang menawan. Pinggang rampingnya selembut dahan willow, dan sepasang payudara seputih salju yang menawan dan ramping di bawah pinggang ramping willow penuh pesona di setiap gerakannya.